Hai anak-anak, kembali bertemu lagi dengan Miss Sekar di ibadah hari ini. Kita akan bersama-sama untuk memuji Tuhan bersama. Untuk itu, kalian bersemangat bukan? Miss Sekar juga bersemangat, dan juga Miss dan Mister juga bersemangat untuk bernyanyi bersama. Dan lagu pertama kita yaitu Dalam Nama Tuhan Yesus. Bagaimana? Kalian masih bersemangat bukan? Mari kita memuji Tuhan bersama. Lagu pujian kita yang kedua mengajak kita untuk mengingat berharganya waktu dalam kehidupan kita. Ayo, siapa? Ada yang tahu? Yaitu hidup adalah kesempatan. Hidup adalah waktu yang diberikan kepada kita yang berharga, berasal dari Tuhan. Lalu bagaimana kita dapat memanfaatkan hidup tersebut untuk bermanfaat tidak hanya bagi kita sendiri tetapi bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Mari kita menyanyikan lagu bersama, Hidup Adalah Kesempatan.
terima kasih anak-anak, kita sudah memuji Tuhan bersama. Dan lagu pujian yang barusan kita nyanyikan bersama mengajarkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Bagaimana juga kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan setelah ini waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Rahel. Sekarang mari kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan dan kemenangan daripada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memenuhi setiap hati kami dimanapun kami berada, anak-anak yang saat ini berada di rumah, dan kami duduk di tempat ini. Tuhan, kami mau bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, pakailah kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga mau melakukan firman. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum Miss Rahel menyampaikan atau kita membaca dengan firman Tuhan, Israel akan bercerita satu kisah di mana seorang anak usia 8 tahun, sekitar mungkin kelas 2, dia hidup bersama ayah ibunya, dan dia bukan berasal dari keluarga yang miskin, tapi ayahnya juga tergolong pegawai yang sukses juga. Ayahnya sibuk bekerja sehingga anak ini juga harus tinggal bersama mamanya setiap hari. Suatu hari anak ini, Saudara kasih nama Dina ya. Dina senang sekali. Kenapa? Hari ini adalah hari Jumat dan besok adalah libur. Dina tidak lagi sibuk dengan pembelajaran online, tetapi dia punya hari khusus yang dia bebas dari segala tugas-tugas sekolah. Nah, dia sangat senang sekali, dan waktu itu, hari itu dia tidur agak larut. Dia pikir agak apa, besok kan aku nggak sekolah online maksudnya ya. Aku nggak perlu bangun pagi, aku bisa santai. Aku mau tidur agak larut sedikit. Aku mau nunggu ayah. Ya. Dina ingin sekali menunggu ayahnya pulang dari kantor. Tetapi di hari itu ayahnya juga pulang agak larut. Kalau biasanya ayahnya pulang sekitar jam 7 malam, ditunggu oleh Dina sampai jam 7. Kok ayah belum pulang ya? Dia nunggu sambil nonton TV, dia lihat jamnya. Sekarang jam berapa ya? Kok ayah belum pulang? Nah, jam 8. Kok ayah juga belum pulang? Sampai akhirnya larut sekitar jam 10 malam, terdengarlah suara mobil ayahnya. Wow, ayahku sudah pulang. Dina senang sekali dengan suara mobil ayahnya. Kemudian tak lama dia dengar ayahnya membuka pintu. Ketika ayahnya masuk, Dina menyambut dengan gembira. Ayah sudah pulang. Ayahnya malah kaget. Wah, kamu kok belum tidur nak? Sekarang sudah jam berapa? Sudah jam 10 malam. Nah, Dina bilang, nggak apa-apa ya, kan besok aku libur. Aku nggak perlu belajar online, nggak perlu bangun pagi. Aku mau nunggu ayah. Ada apa nunggu ayah? Ini sudah malam. Ayo tidur sebentar ya. Dina memohon, sebentar aja. Aku ingin ngobrol sama ayah. Sudah malam. Ayahnya sudah, karena ayahnya merasa capek. Sudahlah, ayo tidur. Ayah juga capek. Tapi Dina mohon dengan sangat, ayolah ya, aku pengen ngobrol sebentar. Nah, akhirnya ayah tidur dan bilang, ada apa sih nak? Kemudian Dina mulai bertanya-tanya, ayah, sebenarnya ayah itu kalau bekerja, ayah dapat gaji berapa sih? Anak kelas 2. Dia menanyakan gaji ayahnya. Ayahnya malah, kamu masih kecil, ngapain ngurusin gajinya ayah? Nah, ayolah ya, aku pengen tahu berapa sih ayah dapat gaji. Kemudian ayahnya, sudah. Ayahnya mulai sedikit karena lelah, dia harus menanggapi anaknya. Dia bilang,
Sudah, tidur sana. Dengan wajah sedih, Dina cuma tertunduk. Aku hanya ingin ngobrol sebentar dengan ayah, tetapi kenapa ayah marah? Dina masuk ke kamarnya, tetapi dia menangis. Dia menangis karena ayahnya tidak mau mendengarkan Dina. Karena tangisan Dina yang tidak berhenti-berhenti, akhirnya ayahnya juga agak tega. Ayahnya datang ke kamarnya Dina. Akhirnya ayahnya duduk di sebelahnya Dina dan kemudian dia bertanya, ada apa sih Dina? Apa yang ingin kamu tahu sehingga kamu ingin tahu gaji ayah? Oke, ayah akan jawab, tapi sebentar kemudian kamu tidur loh ya, janji. Nah, kemudian ayahnya bilang, ayah dibayar 1 hari 500.000. Kalau kamu sudah tahu gaji ayah, terus kamu mau apa? Dina bilang, ya aku pinjam 200.000 saja. Hah? Buat apa? Ayahnya semakin kaget. Kamu beli mainan lagi? Semuanya sudah ayah belikan, semua sudah ayah cukupi. Malam-malam kamu minta ayah 200.000. Buat apa? Ayahnya mulai naik pitam lagi. Nah, Dina tertunduk. Dia sedih karena ketika dia belum menyampaikan, ayah sudah marah. Kamu kurang uang saku yang diberikan ayah. Apa kurang selama ini ayah memberikan semuanya apa yang kamu inginkan? Tapi Dina hanya tertunduk dan dia membuka celengannya. Di situ ada uang tabungannya Dina. Dina bilang kepada ayah, ayah, aku hanya pinjam uang 200.000 karena aku punya tabungan. Tabunganku ini ada 300.000. Terus hanya tanya begitu. Aku pinjam ayah 200.000 karena aku ingin membeli waktu ayah besok untuk kita bisa bersama-sama. Kan ayah dibayar sehari 500.000. Aku pinjam ayah 200, nanti aku tambahin uangku 300.000 jadi 500. Jadi ayah besok jangan bekerja ya. Aku ingin bersama-sama dengan ayah menikmati waktu liburku selama aku nggak sekolah. Apa yang terjadi anak-anak? Ayahnya tidak bisa berkata apa-apa. Ayahnya berpikir dari uang yang Dina minta adalah untuk kesenangan Dina untuk membeli permainan yang Dina suka. Tetapi ketika Dina menyampaikan, aku ingin menggantikan ya gaji ayah yang sehari itu untuk bersama-sama dengan aku. Ayahnya meneteskan air mata, dia rangkul Dina, dia katakan, maafkan ayah Dina, selama ini ayah mungkin tidak banyak meluangkan waktu untuk Dina. Ayah sibuk dengan pekerjaan Dina. Dan ayahnya merasa terharu dengan keinginan Dina. Nah, kanak-kanak, itu adalah sekilas cerita bagaimana Dina berusaha mencari waktu hingga dia berpikir untuk menggantikan gaji ayah sehari itu untuk bersama-sama dengan Dina. Sebelum kita lanjutkan, kita mau baca sama-sama, kita mau buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Ini saya akan bacakan untuk kalian. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, atau untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Anak-anak, sehebat atau sepintar apapun manusia tidak dapat melawan atau menahan lajunya waktu. Apapun yang terjadi, waktu akan terus berjalan tanpa mempedulikan sikap kita terhadapnya. Untuk segala sesuatu di dalam dunia ini ada masanya, ada waktunya. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan terus berpacu. Ya, berpacu itu berlomba dengan waktu. Ada satu kata bijak atau nasihat katakan, bekerjalah seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Dan bekerjalah juga seolah-olah engkau akan meninggal
tinggal esok hari. Apa maksudnya? Artinya waktu sangat berharga. Lakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan kita hadapi besok, apa yang akan terjadi. Tuhan katakan, pergunakanlah waktumu sebaik mungkin. Ingat anak-anak, waktu terus berputar. Seperti jam itu, ketika jam itu hidup dan berjalan, dia detik-detiknya akan terus berputar. Kalau kita balikan, jam itu akan rusak. Nah, waktu itu akan terus berputar dan kita tidak dapat menghentikannya, apalagi memutarnya kembali. Inilah keterbatasan kita. Manusia tidak dapat mengulang kembali atau memutar waktu yang Tuhan sudah berikan. Seperti yang dialami Dina. Waktu bisa bersama dengan ayahnya adalah waktu yang sangat berharga. Sampai-sampai Dina mau membeli waktu untuk ayahnya bisa bersama-sama dengan dia. Sehari bersama dengan ayahnya adalah waktu yang sangat berharga. Apakah kita bisa menggantikan waktu yang ada dengan uang? Apakah kita bisa menggantikan waktu dengan kekayaan kita? Waktu itu dengan kemampuan kita, kepintaran kita? Nah, bagaimana dengan kalian anak-anak semua? Saat ini kalian mempunyai banyak waktu dengan keluarga karena pandemi ini, sehingga sehari-hari kalian meluangkan bersama-sama dengan keluarga, dengan mama atau dengan papa. Ya, sehari mulai pagi sampai malam kalian tidak bisa ke sekolah, tapi lebih banyak waktu dengan keluarga. Jangan pernah sia-siakan. Jika waktu-waktu kemarin kalian bisa bersekolah dan mempunyai banyak waktu dengan teman kalian, apakah kalian sudah menghargai waktu kebersamaan dengan teman kalian? Apakah kalian saling mengasihi dengan teman kalian? Nah, saat ini kalian pasti merindukan waktu bersama dengan teman-teman itu. Tetapi saat ini kalian masih diberi waktu untuk bisa belajar, walaupun dengan kondisi yang kurang menyenangkan. Tetapi gunakanlah waktu itu dan jangan pernah sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Jangan pernah bermalas-malasan atau dengan seenaknya tanpa mengatur waktu dengan baik. Saat ini kita bersyukur anak-anak semua, karena kita masih Tuhan izinkan. Kita masih bisa beribadah, kita masih bisa berdoa, memuji Tuhan, bahkan kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa membaca Alkitab. Tuhan masih beri kesempatan kita untuk belajar juga. Kita bisa juga beristirahat, bermain, menonton TV untuk kesukaan kita juga. Kita masih beri waktu juga untuk berkumpul dengan keluarga. Seperti pujian tadi katakan, hidup ini adalah kesempatan. Waktu-waktu ini adalah kesempatan kalian untuk mempergunakannya dengan baik. Tuhan mengingatkan, gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan, sehingga tidak akan lagi penyesalan untuk hari esok. Amin. Kita mau akhiri firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, mengajarkan kami untuk menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, kami mau belajar untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, sehingga pada akhirnya kami akan menyesal. Tetapi saat ini Tuhan ingatkan untuk kami boleh menghargai waktu yang Tuhan sudah berikan. Kami tidak bisa memutar waktu yang lalu Tuhan, dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi untuk waktu ke depan kami. Tapi saat ini Tuhan masih memberikan waktu kami untuk kami boleh berkarya, untuk kami boleh memuliakan nama Engkau. Biarlah Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kami untuk kami boleh terus menjadi anak-anak-Mu yang menghargai dan boleh mengerti setiap waktu Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi. Kami sudah mengakhiri ibadah kami Tuhan, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Semoga firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Salah. Lanjut. Oke. Balik lagi ya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat
Tidak hanya bagi kita masing-masing, tetapi juga menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita melalui kehidupan kita yang semakin berharga dan semakin menjadi berkat untuk semuanya. Dan inilah akhirnya kita harus menyudahi firman Tuhan dan juga memuji Tuhan kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.